like a bird on a tree. Seorang guru di Nganjuk mengeluhkan adanya bangunan pabrik yang diduga menjadi pemicu adanya banjir di gedung sekolah. Atas keluhan itu pihak DPRD Nganjuk melakukan sidak dan memanggil pihak pabrik. Endah Wahyu Ningsih, Kepala Sekolah SDN 2 Gebang Kerep Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Jawa Timur mengeluhkan keberadaan pabrik yang diduga menjadi penyebab adanya banjir yang ada di sekolahannya. Sebab sebelum dibangunnya pabrik kabel PT Indoprima Gemilang ini, gedung sekolahannya tidak separah saat ada pabrik karena air hujan langsung surut. Pihaknya mengeluh dan melapor ke DPRD Nganjuk guna penyelesaian masalah tersebut. Sementara Haria Yuangga, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, dan Edi Santoso, Ketua Komisi 4 langsung mendatangi lokasi guna mengecek kondisi drainase pabrik. Dari hasil pengecekan, kondisi pabrik lebih tinggi daripada sekolahan, sehingga air mengalir ke halaman sekolah. Pihak Dewan meminta agar pabrik bisa melakukan pengerukan merubah saluran drainase ke arah persawahan. Sementara pihak pabrik yang juga dihadirkan di lokasi mengaku akan menyanggupi permintaan pihak sekolah dan DPRD. Pihak DPRD meminta agar pihak pabrik segera merealisasikan kesepakatan tersebut, mengingat saat ini masih dalam kondisi hujan, demi kelancaran proses belajar mengajar. Yesi melaporkan dari Nganjuk. Kami ini sejak saya kesini bulan Mei 2022 itu sering banjir. Kalau 4 hari hujan berturut-turut, sudah ini gentong di sini semua, air full, tidak bisa kemana-mana. Padahal sebelumnya kalau saya tanya ke guru-guru yang senior, itu sebelum ada pabrik ini air langsung mengalir ke belakang, jadi ke sawah. Jadi sebenarnya bukan penyebab utama, dari pabrik pun juga sudah kerjasama dengan kita membuat aliran ke belakang. Tapi belakang itu karena lebih tinggi, akhirnya air itu masuk di sini. Separah apa Bu banjirnya Bu? Sampai masuk ke dalam kelas Bu? Sampai masuk 6 kelas masuk. Jadi pernah satu hari itu tidak ada pembelajaran karena anak-anak saya ajak ngepel sama nguras. Ketinggian paling maksimal berapa? Ketinggian masuk Pak. Jadi Kira-kira Bu? Selutut Bu ya? 20 selutut. Itu yang saya alami juga termasuk ruang kepala sekolah ini juga mesti full. Sampai belakang tuh saya kasih lubang supaya airnya bisa saya alirkan ke sana. Karena yang sini sudah ditanggul. Terus maunya Ibu gimana Bu? Maunya saya ya, inginnya itu sekolahan ini kan deprok. Ini naik, jadi ketinggiannya itu harus di atas aspal depan itu. Kalau sudah naik, asbes ini juga sudah menurut saya sudah harus diganti karena SD yang akreditasi itu kan harusnya sudah genteng. Sekolahan kami ini masih asbes yang 3 lokal. Jadi ini harus dinaikkan, ganti genteng, kemudian dalam ketinggian, dan juga ini harus dipaving biar guru olahraga kami pun mudah mengajar ke anak. Kalau maunya Ibu terhadap pabrik gimana Bu? Maunya tetap ada solusi dari sana juga. Kemarin saya minta yang awal itu ini salurannya dibuat ke belakang sudah selesai. Terus saya minta resapan tapi belum dibuatkan saat itu karena katanya pabrik kalaupun dibuatkan resapan biopori itu tidak ngaruh. Sehingga kita lapor juga ke dinas, Satpras, dan juga ke Dewan. Kalau pabriknya 1 meter lebih ya kalau pabrik. Ke atas ya. Jadi saat saya datang menemui Saat ini Pak? Sejak ini kan karena apa? Sekolahan ini kan sebelum ada pabrik nggak menyalahkan siapa-siapa, sebelum ada pabrik nggak pernah banjir. Tapi posisi sekolahan ini kan paling bawah di dalam lingkungan sini. Kita menginginkan agar supaya banjir yang ada di sekolahan SDN 2 Gebang Kerep ini bisa mengurai sehingga proses belajar mengajar itu bisa berjalan sesuai normal, sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau banjir kan jelas tidak bisa mengganggu proses belajar mengajar. Oleh sebab itu hari ini kita dari sini bersama Pak Wakil Ketua DPR dan perwakilan dari pabrik agar bagaimana mengurai ini. Kalau nanti memang kita butuhkan, kita akan menggunakan anggaran APBD, tapi kan perlu proses. Nah hari ini
musim hujan bagaimana bisa diurai oleh pihak perusahaan menggunakan dana CSR. Cuma itu aja. Oke. Sehingga kalau hasilnya dana apa? Hasil dari pertemuan tadi di hasil dari pertemuan itu pihak pabrik sepakat untuk mengurai banjir yang ada di SDN Kebangkerep 2 ini. Nah, selama sebenarnya buangan air itu selain dari pabrik dari mana saja? Kalau melihat letak geografis SDN 2 Kebangkerep ini paling rendah. Jadi dari belakang bisa masuk ke sini, dari depan bisa masuk ke sini. Nah, inilah permasalahan yang ada. Ini perlu turun tangan pemerintah Kabupaten Nganjuk beserta pihak perusahaan yang ada di sekeliling kita. Nanti ada himbauan Dewan ke pabrik. Iya, himbauannya itu kita selama musim hujan ini kita urai supaya pihak pabrik untuk membegu belakang pabrik itu agar air bisa melancar sampai ke timur. Cuma itu sehingga bisa terurai. Oke, sambil menunggu musim kemarau yang akan datang. apa ada drainase yang ke arah pabrik sendiri, Pak? Drainase yang ada di arah pabrik sendiri kita sama tahu drainasenya seperti itu masih dangkal. Itu di dalam kan sedikit dari belakang pabrik itu mungkin itu bisa mengurai banjir yang ada di sekulahan SDN 2 Kebangkerep.